Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah pemrograman berbasis objek dan sistem basis data. Di video ini, kami akan menjelaskan proyek akhir kami, yaitu sistem penjualan distribusi pada toko info and fashion. Di sini kami beranggotakan saya, yaitu Pablo Anderson, dan teman saya, Sion Sihaan, Binoto Pardede, Diki Situmayang, Nur Elizabeth, dan juga Firda Syafikri. Baik, sebelum kami masuk ke demo program, kami akan menjelaskan beberapa implementasi OOP pada program kami. Saya Sion Siahaan akan melanjutkan menjelaskan tentang konsep OOP yang kami gunakan. Sebagai sampel kita ambil detail pesanan untuk Java. Yang pertama itu ada enkapsulasi. Penerapan pertama ada pada data hiding, di mana kami mengunci semua atribut mulai dari ID detail, ID pesanan hingga subtotal menggunakan modifier private, agar variabel-variabel ini terisolasi total dan tidak bisa dimanipulasi secara langsung dari luar kelas. Poin kedua, proses pengisian datanya diamankan di dalam konstruktor menggunakan keyword this. Contohnya this ID pesanan sama dengan ID pesanan, this ID product sama dengan ID product, di mana dari parameter luar disalin ke atribut objek untuk menghindari efek shadowing variables. Terakhir, data yang terisolasi tadi hanya bisa diekstrak keluar secara aman melalui getter method bermodifier public, seperti fungsi get ID detail, get ID pesanan, hingga get subtotal. Konsep kedua yang akan saya jelaskan yaitu inheritance atau pewarisan. Bukti pertama bisa kita lihat langsung pada baris deklarasi publik kelas pelanggan extend akun. Kata kunci extend di sini menandakan bahwa kelas pelanggan bertindak sebagai kelas anak yang mewarisi sifat dari kelas induknya yaitu kelas akun. Nah, dari mana sifat itu diwarisi? Jika kita buka kelas induknya itu kelas akun ini, di sini terdapat atribut bermodifier protected, seperti ID akun, username, password, hingga role. Efek dari inheritance tadi, semua atribut di kelas akun ini otomatis diturunkan ke pelanggan tanpa perlu kita ketik ulang lagi di sana. Hubungan warisan ini dipertegas lagi di dalam konstruktor kelas pelanggan melalui perintah super ID akun, username, password, nama, email, hingga role-nya yaitu pelanggan. Fungsi keyword super di sini adalah untuk mengirimkan seluruh data parameter ke atas guna mengisi dan menghidupkan atribut warisan yang ada di kelas induk akun tadi, sekaligus langsung mengunci role-nya sebagai pelanggan. Sebagai konsep terakhir, kita akan membeda kelas permintaan stok DAO.java. Secara konsep dasar OOP, DAO atau Data Access Object bukanlah pilar utama seperti enkapsulasi atau inheritance, melainkan sebuah desain pattern atau pola desain arsitektur aplikasi modern. Fungsi utama dari DAO ini adalah sebagai jembatan penghubung antara Java yang kami buat dengan database PostgreSQL, guna menerapkan prinsip separation of concerns, yaitu memisahkan secara tegas antara logika bisnis dan logika akses data. Untuk memahami perbedaannya, mari kita beda yang pertama logika bisnis. Logika bisnis adalah aturan main atau kalkulasi sistem di dunia nyata. Contohnya pada kelas pelanggan yang kita bahas sebelumnya, di mana di sini terdapat pengecekan if stok sekarang lebih besar sama dengan jumlah beli. Itu adalah aturan bisnis transaksi yang tidak peduli dari mana datanya berasal. Sementara itu, di kelas permintaan stok DAO yang sedang kita lihat ini, murni memegang tanggung jawab logika akses data. Logika ini berfungsi pada urusan teknis jembatan ke database PostgreSQL. Kelas ini sama sekali tidak ikut campur dalam menentukan aturan transaksi. Tugasnya hanya tahu cara menyimpan, mengubah, atau mengambil data melalui perintah SQL. Sekian. Saya benar akan melanjutkan konsep yang kami gunakan dalam program kami. Yang pertama, selanjutnya yaitu abstraction. Kami menerapkannya pada kelas akun. Langsung saja di sini kita bisa lihat pada public abstract kelas akun. Setiap pengguna pasti spesifik sebagai pelanggan, penjual, ataupun supplier. Akibatnya kelas ini tidak dapat diinstansi secara langsung. Lalu untuk abstract metodnya, di dalamnya kami terdapat abstract method yang berupa tampilkan menu. Metode ini memaksa seluruh subkelas untuk wajib mengimplementasikan menu sesuai perannya masing-masing sehingga terjamin konsistensinya. Oke, lanjut. Konsep yang selanjutnya yang kami gunakan adalah polymorphism overriding yang terdapat pada pelanggan. Di kelas pelanggan, metode ini dioperat dengan menu khusus pelanggan. Kelas penjual dan supplier juga memiliki versi yang berbeda. Lalu yang selanjutnya polymorphism assignment. Untuk kedua polymorphism assignment start login, yaitu terdapat pada main Java. Kita bisa lihat di sini untuk penerapannya. Nah, meskipun kita ini akun, metode login dapat mengembalikan objek pelanggan ataupun penjual. Saat tampilkan menu dipanggil, sistem otomatis menjalankan versi yang sesuai dengan peran. Dari satu baris kode, perilakunya bisa berbeda-beda.
Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami akan menjelaskan fitur yang ada di program kami. Untuk fitur awal itu ada 3, yaitu login akun. Login akun itu bisa kita pakai apabila kita sudah punya akun. Nanti akan terlihat informasi kita sebagai penjual, pelanggan, atau supplier. Dan apabila kita belum punya akun, kita bisa memilih pilihan kedua. Di sini kita bisa membuat akun baru yang atributnya itu username, password, nama lengkap, dan role kita sebagai apa. Seperti yang dijelaskan tadi, role itu ada penjual, pelanggan, dan supplier. Yang ketiga itu adalah keluar. Opsi keluar ini untuk mengakhiri program apabila kita tidak ingin menggunakannya lagi. Di sini kita akan coba untuk login akun ya. Baik, jadi di sini sudah berhasil login. Dapat kita lihat ada nama lengkap kita dan role kita sebagai pelanggan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitur pelanggan. Di sini ada beberapa menu dan kita mulai dari pertama dulu, yaitu katalog produk. Nah, jadi kalau kita buka ini langsung keambil dari database secara real time. Misalnya di sini kita lihat hoodie kuning stoknya tinggal sekitar 8 pieces. Artinya data ini benar-benar update, bukan data statis. Selanjutnya kita coba fitur yang paling penting di sisi pelanggan, yaitu keranjang belanja. Ini ada di menu 2. Di sini kita bisa masukkan lebih dari satu produk dalam satu pesanan. Jadi nggak cuma beli satu barang aja. Misalnya aku pilih hoodie, ambil satu, terus kita tambahin lagi. Misalnya work shirt satu juga. Nah, habis itu kita selesaiin inputnya. Nah, di sini sistemnya itu sebenarnya nyimpen dulu semua pilihan kita ke dalam list, baru nanti dikirim sekaligus ke database. Dan bisa dilihat pesanan berhasil dibuat dengan status awalnya pending. Kalau kita balik lagi ke katalog, stoknya juga langsung berkurang otomatis gitu. Jadi prosesnya aman, nggak bakal bentrok walaupun ada beberapa input ya. Baik, selanjutnya sesuai dengan sistem yang kami buat, pelanggan tidak bisa langsung melakukan pembayaran setelah membuat pesanan. Jadi pesanan tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh penjual. Sekarang saya masuk menggunakan akun penjual untuk menguji fitur yang tersedia bagi penjual. Di sini saya memilih menu 2, yaitu konfirmasi transaksi. Fitur ini kami gunakan untuk memeriksa pesanan yang sudah dibuat oleh pelanggan sebelumnya. Baik, setelah ID pesanan dimasukkan, sistem akan menampilkan data pesanan yang sesuai jika data sudah benar. Penjual dapat langsung melakukan konfirmasi transaksi. Setelah berhasil dikonfirmasi, status pesanan akan berubah menjadi dikonfirmasi dan data tersebut langsung diperbarui di database. Baik, selanjutnya saya akan mencoba fitur laporan penjualan yang ada pada menu yang ketiga. Pada fitur ini, sistem akan menampilkan ringkasan data penjualan yang tersimpan di database. Di sini kita bisa melihat total omset penjualan, jumlah transaksi yang sudah terjadi, dan juga produk yang paling banyak terjual. Baik, dengan fitur ini penjual dapat memantau hasil penjualan toko dengan lebih mudah tanpa harus menghitung data secara manual. Setelah dikonfirmasi penjual, pelanggan baru bisa membayar. Mari kita masuk kembali sebagai Pablo dan pilih menu 3 untuk melunasi pesanan kita tadi. Hebatnya, sistem langsung mengunci total harga asli dari database. Pas saya input uang Rp300.000, sistem secara presisi menghitung uang kembalian Rp30.000 dan mencetak struktur nota belanja fisik yang rapi di terminal. Baik, terakhir kita demonstrasikan fitur supplier. Karena hoodie kuning tadi stoknya terus menipis akibat dibeli pelanggan dan menyentuh angka di bawah 10 pieces, sistem secara otomatis memicu atau auto-trigger pengiriman data ke tabel permintaan _stock. Saat akun supplier membuka menu 1, mereka langsung bisa melihat daftar produk kritis dari toko yang butuh pasokan baru secara otomatis tanpa perlu diinput manual oleh admin. Di sini kami menambahkan 2 fitur, yaitu lihat alamat pengiriman dan beri ulasan produk. Di lihat alamat pengiriman kami belum menambahkan data apa-apa. Tetapi di bagian beri ulasan atau review produk, kita bisa menggunakannya dengan cara memasukkan ID, lalu kita masukkan bintang yang ingin kita beri ke produk, lalu kita menambahkan penjelasan dari ulasan kita, dan otomatis ulasan tersebut akan tersimpan. Baik, sekian dari demo project kami.
Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami memohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.